Hari ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) rayakan ulang tahun ke-50. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri diagendakan akan memberikan pidato politik. HUT PDIP kali ini diprediksi akan memunculkan sejumlah kejutan bagi para kader dan juga pemilih setiap partai bergambar banteng ini. Salah satu kejutan spektakuler yang ditunggu adalah pengumuman calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDIP. HUT PDIP ke-50 diprediksi menjadi ajang Megawati memperkenalkan capres dan cawapres pilihannya. Sejumlah nama kader PDIP digadang-gadang menjadi calon kuat. Puan Maharani dan Ganjar Pranowo adalah dua kader PDIP yang saat ini menjadi primadona sebagai capres dan cawapres. Lantas, akankah HUT PDIP ke-50 menjadi ajang Megawati umumkan capres dan cawapres pilihannya? Oke. Kita akan membahas ya mengenai hal ini, apa kejutan yang akan disampaikan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Benarkah soal capres? Kalaupun iya, siapa yang akan disebutkan namanya? Tapi kita kenalin dulu ya. Jadi sampai lupa. Kenalin dulu narasumber yang akan bergabung, yang akan berdiskusi dengan kami pagi hari ini. Yang pertama di studio sudah hadir Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Pagi Bang, sehat Bang? Selamat pagi. Oke, yang bergabung bersama kami melalui sambungan online ada Bang Deddy Sitorus, politikus PDIP. Selamat pagi Bang Deddy. Selamat pagi Bang Deddy. Ya, selamat pagi Bang Ege. Pagi. Bang Deddy sudah di JI Expo ini ya. Oke. Ada rekan kita juga di JI Expo ya. Kita udah di sini. Oh, udah dari jam 6 pagi. Oke. Sebelum ngobrol sama Bang Deddy sama Bang Ege, saya akan mengajak pemirsa ke JI Expo ya. Ini sudah ada rekan kami, ada Akhir Nasution yang akan memberikan informasi langsungnya dari sana. Akhir? Istirahat tepat. Iya, Bayu Andro dan juga Gina Vita di JI Expo saat ini akan dilangsungkan puncak acara ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-50, di mana seperti Anda lihat di belakang kami ini ribuan kader dan juga simpatisan partai berlambang moncong banteng putih ini sudah tiba dan juga berkumpul di kawasan JI Expo Kemayoran Jakarta, di mana agenda pada hari ini diagendakan akan menghadirkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan juga Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi, di mana untuk acara pada pagi hari ini akan dimulai ataupun dilangsungkan di halaman JI Expo, di mana akan ada atraksi ataupun pertunjukan dari Satgas Cakrabuana, kemudian juga marching band dan juga baguna yang akan disaksikan langsung oleh Ketua Umum Megawati dan juga Presiden Joko Widodo beserta seluruh elit partai dari PDIP. Kalau kami pantau saat ini di JI Expo, beberapa elit partai seperti Jarod Saiful Hidayat juga sudah terpantau di atas panggung utama persis di belakang kami ini. Kemudian juga Menteri Sosial yaitu Tri Risma hari ini juga sudah terlihat. Tentu yang ditunggu-tunggu oleh kader dan juga simpatisan serta elit partai politik di Republik ini adalah pidato politik ataupun sambutan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang rencananya akan berlangsung pada pukul 10.30 pagi nanti, di mana menurut keterangan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan ada kejutan terkait dengan situasi politik dan juga mengenai calon presiden yang akan diusung oleh PDIP pada tahun 2024 mendatang. Demikian. Persiapan ya. Oke. Baik, Akhir Nasution, terima kasih atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali. Tadi Akhir sudah sempat menyinggung ya soal adanya kejutan. Saya langsung tanya ke politisi PDIP-nya sendiri, ke internalnya langsung. Bang Deddy, soal kejutan yang sempat disampaikan dan juga dibenarkan oleh Mbak Puan, Mas Hasto juga berkaitan dengan hari ini di HUT PDIP, ini betulkah akan mengumumkan capres-cawapres yang akan diusung oleh PDIP atau ada kejutan lain di luar itu? Ya, kalau saya ngomong kan namanya bukan kejutan, Mbak. Kalau kejutan ya kita tunggulah ya. Nanti Ibu ngomong apa. Tapi kami berharap bahwa apapun yang disampaikan Ibu nanti memberikan sesuatu yang lebih sedikit memberi kejelasan gitu ya tentang arah PDI Perjuangan ke depan. Saya kira itu. Tapi kalau menyebut nama
sepertinya mungkin belum kali ini, tapi nggak tahu juga kan Ibu suka memberi kejutan gitu. Dan itu kan beliau memang tidak akan kasih tahu siapa-siapa, kita juga kurang ngerti. Oke, Bang Deddy, kalau Bang Deddy tadi mengatakan ya namanya kejutan kita nggak pernah tahu ya, termasuk juga nanti bisa saja ketika di HUT PDIP apa yang disampaikan oleh Bu Mega ini kita juga nggak tahu isinya apa. Tapi kalau kita coba melihat waktu Pilpres 2014 kemarin, Bang Deddy, PDIP ini kan sangat bisa kita lihat sekali ya, selalu mengumumkan capres-cawapresnya di injury time. Waktu itu dekat sekali dengan pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Nah ini sementara pendaftaran capres-cawapres ke KPU baru Oktober 2023. Akankah itu terulang kembali di Pilpres untuk tahun depan, Bang Deddy? Bisa terjadi kembali, bisa tidak. Tapi kan sudah menjadi tradisi PDI Perjuangan dan kebiasaan Ibu Megawati Soekarno Putri kalau memilih calon pemimpin itu tidak pernah terburu-buru. Pasti akan memerlukan konsultasi dengan banyak pihak, para tokoh-tokoh bangsa, para kaum cendekiawan, para senior partai, akar rumput PDI Perjuangan, menelaah survei, dan itu terjadi kan tidak saja pada calon presiden, bahkan pada calon wali kota, bupati, gubernur yang sangat-sangat strategis bagi PDI Perjuangan, itu juga hal yang biasa terjadi. Apalagi saat ini kan kita sudah mendengar sendiri bagaimana Presiden dan Menteri Keuangan mengingatkan potensi terjadinya resesi yang cukup berat pada tahun ini. Kami kira tentu itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari Ketua Umum. Oke. Rupanya sih kalau Bang Deddy dan saya yakin juga kalau elit partai yang PDIP yang diundang gitu pasti nggak ngomong-ngomong dulu kalau pagi ini apa sih kejutannya gitu. Tapi kan setidaknya sudah ada arah tadi kalau misalnya sudah Bang ada Deddy. clue, baik. Sudah ada clue ya. Nggak akan terburu-buru. Nanti kita ngobrol lagi sama Bang Ege ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Ege. Bang, ya. Kalau memang ada kejutan, konteksnya apa kira-kira Bang? Oh ya, jadi pertama kan ini selamat ulang tahun, 50 tahun Partai Modern. Mempersiapkan calon legislatif dan lain-lain itu rapilah, ada pelatihan, tes potensi dan lain-lain. Kecuali soal hak prerogatif di situ kan, yang kita bicarakan bahwa Ketua Umum berhak menyampaikan siapa capresnya dan kapan. Itu agak berbeda di negara lain. Nah kembali kepada soal itu tentu saja ada gium bahwa kalau kejutan disampaikan bukan kejutan. Nah karena itu kita menunggunya menurut saya di 3 hal. Yang pertama pidato Bu Megawati nanti pukul 10 sampai pukul 11 disampaikan oleh teman kita yang ada di lapangan tadi. Akhir ya. Itu 1 jam loh. Nah yang akan menjadi kejutan adalah di samping teks yang tertulis, jangan-jangan nanti Ibu Megawati memberikan tambahan-tambahan. Apalagi orang bisa terpancing suasana loh. Kalau acara seperti itu kan, ada yang teriak, hidup PDIP, merdeka. Sebut nama gitu kan. Lalu ke bawah, keluar beberapa hal tertentu yang bisa menjadi kejutan. Bang Ege melihat potensi itu ada? Kan beberapa kali terjadi kan. Oke, untuk mengumumkan siapa nama capresnya? Nah, itu kan jam 10 sampai jam 11, nanti kita lihat. Tapi yang menarik juga, jam 9.30 sampai 9.50. Jadi sebelumnya itu kan ada suara-suara Indonesia, lalu 9.30 sampai 9.50 itu selain Indonesia Raya mengeningkan Cipta, Pancasila, Mars dan Himne, lalu di ujungnya ada Dedication of Life. Jangan lupa pada 6 September 2013, walaupun penetapan calon presidennya itu di 14 Maret 2014, tapi 6 September 2013 Bapak Jokowi yang membacakan Dedication of Life. Oke, jadi itu bisa sebuah sinyal gitu ya. Siapa yang baca pada ujung 9.48 atau 9.47 ke 9.50 itu juga menjadi sesuatu yang penting. Dan tentunya yang ketiga ada nanti pidato Bapak Presiden Jokowi 11.08 sampai 11.28. Nah, dalam pidato Bu Megawati bisa jadi ada bermacam kejutan. Misalnya mungkin menyinggung, heran ya, masa masih ada anak-anak muda yang menyebut saya sebagai calon presiden. Kan belakangan ada tuh kalangan muda yang mengusulkan itu, sambil bercanda mungkin. Tapi bisa juga menyebut beberapa nama, bahwa kader-kader kami siap untuk menjadi presiden, dengan menyebut beberapa nama lah ya, yang pasti kita dengar selama ini, Puan,
Ganjar, ada juga Risma katanya ya, dan beberapa nama lain. Oke. Jadi sekitar itu kejutan yang ada. Ya. Kalau feeling saya pada pagi ini, saya mau menunggu siapa yang membaca Dedication of Life antara 9.30 sampai 9.50 itu ya. Bisa jadi ya, kode gitu Bang ya? itu terjadi bukan hanya pada saat ini, tapi terjadi pada 6 September 2013. Ya, waktu itu Pak Jokowi ya. Ya, yang Ya. kemudian dicalonkan secara resmi pada 14 Maret 2014. Oke, Bang Ege, selain nanti kita tentu tunggu ya. Ya. Ini kalau saya tanyakan ke Bang Deddy, pasti Bang Deddy juga jawabnya tunggu nanti. Pasti akan Kejutan. seperti itu Ya, ya, ya. kurang lebih ya. Ya. Tapi saya mau tanyakan begini, ada potensi tidak PDIP ini mengulang strategi seperti di Pilpres 2014? Akan mengumumkan capres-cawapresnya nanti di injury time. Bahkan tadi Bang Deddy sempat spill loh, kalau anak zaman sekarang bilang kan, ini PDIP tidak akan terburu-buru. Adakah potensi ke sana Kak Bang Ege melihatnya? Saya rasa itu yang akan terjadi, walaupun sebelumnya banyak yang mengatakannya ini adalah, memang kalau mempelajari studi algoritma pada awalnya harusnya sekarang ini. Kalau tidak, atau sesegera mungkin, kalau tidak akan tertinggal dengan sekarang katakanlah koalisi perubahan gitu ya, yang sedang jalan, kan harus kita akui dengan baik. Tetapi barangkali kita bisa belajar dari pertandingan sepak bola tadi malam. Jadi PDIP tidak mau kecolongan di menit-menit awal, baik menit ketiga maupun menit 47. Artinya bertahan aja dulu. Nah ini kan konsolidasi, genggam erat dalam gotong royong dan tetap satu barisan, kurang lebih begitu ya, dalam semangat perjuangannya. Jadi ini lebih pada internal, dan ini juga menjelaskan kenapa acara ini menjadi dalam tanda petik tidak mengundang ketua-ketua umum partai lain, lebih pada internalnya dengan mengatakan kita rapatkan barisan. Kalau ada faksi-faksi yang berbeda kan kita tahu ya, setidaknya ada dua lah yang arahnya ke sini dan ke situ gitu. Nah sekarang kita rapatkan barisan dulu, tapi dengar saja sinyal-sinyal atau tanda-tanda seperti yang pernah dilakukan pada 2013-2014. Oke, tadi. Baik. Saya ke Bang Deddy lagi. Bang, kalau merespon apa yang disampaikan oleh Bang Ege aja tadi gitu. Mungkin kalau Bang Deddy bisa nggak spill juga gitu, yang baca Dedication of Life ini nanti siapa? Nah, kalau yang baca sih saya kira tidak keluar dari kebiasaan-kebiasaan PDI Perjuangan ya. Saya kira itu yang akan terjadi. Bagaimana siapa yang membacakan Dedication of Life itu seperti biasa akan seperti itu. Kejutannya nanti ya mungkin bisa dilihat itu juga, tapi saya mungkin tidak bisa bicara sekarang karena itu adalah kewenangan dari DPP partai. Oke, baik. Bang, kalau hari ini acaranya adalah kalau Bang Egi tadi bilang bentuk konsolidasi partai. Ya. Bang Deddy tadi menyebutkan ini menentukan arah perjuangannya PDIP. Bisa nggak dibaca kalau misalnya ini adalah sinyalemen untuk 2024 PDIP tidak akan berkoalisi dengan yang lain? Ini harus dibaca sebagai satu saat yang spesial. Saat yang spesial di mana partai memasuki usia 50 tahun. 50 tahun itu usia emas. Dan kita sudah pandemi sudah 2,5 tahun lebih, hampir 3 tahun. Dan ini adalah saat di mana partai perlu melakukan refleksi, perlu melakukan evaluasi, sekaligus juga menunjukkan ototnya partai. Oleh karena itu, juga Ibu menggunakan kesempatan ini, Bu Ketua Umum dan DPP Partai, untuk mengumpulkan ujung tombak partai yang selama ini ada di garis terdepan partai. Jadi spesialnya saya kira terutama di sana, karena inilah saatnya di mana Ibu ketemu langsung dengan semua kader-kadernya yang berada di garda terdepan dalam eksistensi partai ini, dalam memperjuangkan masyarakat dan mempertahankan NKRI saya kira. Ini usia emas ini saya kira yang menjadi batu pijakan untuk kita melangkah lebih jauh untuk memperjuangkan ideologi dan memperkuat soliditas serta komitmen kita terhadap 4 pilar kebangsaan, berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Bang Deddy tadi ada sempat terpotong. Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Bang Ege tadi, bahwa Bang Ege mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang tepat bagi PDIP untuk mengumumkan capres-cawapres. Karena akan ada risikonya jika tidak mengumumkan capres-cawapres saat ini, yaitu akan ketinggalan gerbong dalam kontestasi Pilpres. Tanggapan Bang Deddy? Oh, itu asumsi sebelumnya ya, asumsi sebelum. Ya, silakan. Ya, kita sih selalu kan sudah dibuktikan oleh PDI Perjuangan bahwa kita bukanlah partai elektoral. Artinya partai yang memfokuskan energi dan
kekuatannya pada hanya semata-mata usaha memenangkan orang per orang dalam pemilu. Bagi kita yang namanya pemilu itu adalah saat pertama adalah konsolidasi partai. Yang kedua saat di mana partai berusaha serelevan mungkin dengan konstituennya dan masyarakat gitu ya. Dan yang ketiga saya kira ini soal momentum itu kita punya hitungan-hitungan yang berbeda dengan orang luar. Karena yang kita perhatikan tidak saja kemenangan bagi PDI Perjuangan, tetapi juga bagaimana masyarakat, kekuatan-kekuatan politik bersatu, bagaimana faktor-faktor eksternal partai, eksternal bangsa ini juga memberi kontribusi bagi hitungan-hitungan yang kita punya. Karena kalau melihat hanya berdasarkan survei atau gerbong-gerbongan, dulu Pak Jokowi tidak akan diusung 2012 karena elektabilitasnya hanya 11% melawan Foke yang saat itu incumbent. Jadi kita punya rasa percaya diri bahwa partai ini masih relevan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Juga kita masih punya kekuatan otot partai, soliditas untuk bersaing pada level tertinggi dengan kandidat manapun. Dan kita percaya untuk segala sesuatunya ada momentum yang akan tersedia untuk itu. Oke, baik. Terakhir, Mungkin terakhir ke Bang Ege. Bang Ege. Pertama saya percaya bahwa Ibu Megawati dengan segala pengalamannya itu pasti punya perasaan, rasionalitas untuk menentukannya kapan. Atau apakah menyampaikan sinyal yang keras atau sinyal yang lembut. Karena kita pernah punya pengalaman ya di 2012-2013 itu ada Bang Pandana Baban, dulu ada Ketua DPD Sulawesi Barat Agus Ambojiwo yang menyebut-nyebut Pak Jokowi. Kemudian mulai dibicarakan di Kongres sampai membacakan Dedication of Life. Saya bilang 6 September 2013 baru secara resmi dicalonkan 14 Maret 2014. Perjalanan ini bisa kalau sinyalnya adalah sinyal yang katakanlah lembut begitu ya, tidak sinyal keras. Tetapi kita memang menunggu kejutan Bu Megawati untuk memilih yang mana karena pada dasarnya saya yakin dia mempelajari betul karena menyebutkan secara keras ataupun secara lembut punya akibat bagi yang lain loh. Bisa jadi yang sudah mau berkoalisi jadi cabut ikut gabung ke sini, ya kan? Atau kalau sinyalnya itu dianggap lemah, malah mereka makin kuat untuk kan ada yang akan mendeklarasikan pada Februari. Januari dan Februari. Januari atau Februari. Kita lihat nanti ya. Kita yakin bahwa Bu Mega itu punya pengalaman khusus dan tetap akan ada kejutannya pada hari ini karena Dedi nggak mau membocorkan. Kita juga tidak mampu membacanya, tapi ada 3 itu ya. Mau lihat dari Dedication of Life, pidato Bu Megawati, atau juga dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi. Poinnya Bang Ege. Jadi atau tidaknya mengumumkan capres-cawapres yang dilakukan PDIP akan berpengaruh signifikan terhadap konstelasi terutama untuk peta koalisi ya menuju Pilpres 2024. Mereka tiba-tiba deklarasi atau enggak gabung PDIP aja lah. Udah pasti menang gitu ya. Kita nanti lihat ya Bang ya. Kita lihat ya nanti kejutannya apa, semakin diomongin kan semakin bikin penasaran ya. Bang Dedi makasih, Bang Ege terima kasih. Ini jadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Dan bila Anda ingin tetap menyaksikan. Bang Dedi singkat saja waktu kita terbatas. Maaf. Ya, yang pasti PD Perjuangan itu punya semangat gotong royong. Inti dari Pancasila menurut Bung Karno ya adalah gotong royong. PD Perjuangan pasti akan berusaha untuk bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain untuk mendorong calon presiden. Jadi kita tidak punya keinginan untuk maju sendiri kecuali memang keadaan yang memaksa. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi nggak dikasih tahu siapa yang baca Dedication of Life. Dan nanti kita lihat bareng-bareng ya Bang Ege ya. Nanti ada siarannya juga di TV One. Oke, Bang Dedi sekali lagi terima kasih, Bang Ege juga terima kasih.